Dan 2017 beberapa gereja mereka ambil tema tentang tahun Jubili atau tahun Yobel. Buat saya tahun ini tahun spesial yang saya dapetin gitu. Jadi ini disebut Year of a Supernatural Favor. Ini tahun dimana kemurahan Tuhan secara luar biasa supranatural itu terjadi dalam kita. Apa sih yang sebetulnya terjadi di tahun Yobel itu? 50 tahun sekali Alkitab bilang, kamu, buat orang Yahudi, mereka bilang, kamu harus rayakan Yobel. Di tahun Yobel itulah tahun return, redeem, release. Ada sesuatu yang kalau kita hilang itu dikembalikan, ada sesuatu yang kita bisa tebus lagi, ada sesuatu yang mungkin kita dibelenggu atau apapun kita harus bebaskan. Jadi di tahun itu tanah harus dikembalikan. Kalau kita pinjam tanah, punya utang, punya sewa, punya apa, semua dibalikan. Kalau ada pegawai-pegawai apa dulu budak, sistemnya budak dilepas juga. Di tahun itu tanah harus dibebaskan, gak ditanam juga. Jadi betul-betul tahun Yobel itu dikatakan sebagai tahun rest. Tahun Yobel adalah tahun rest. Loh kalau mereka rest, mereka gak tanam, terus dari mana berkatnya? Tahun Yobel adalah tahun spesial. Orang Yahudi udah jalanin itu, dan setiap kali Yobel Tuhan janjikan itu berkat yang luar biasa buat mereka. Dan kita percaya kita Israel rohani ya, kita percaya tahun ini juga adalah tahun Yobel buat kita. Amin. Di tahun ini ada hal-hal yang mungkin akan terjadi yang sebelumnya mungkin kita diikat atau dibelenggu atau di apa. Dan saya percaya tahun ini, kita percaya sama-sama tahun ini adalah tahun pembebasan buat kita. Amin. Itulah tahun Yobel. Dan waktu masuk tahun 2017, saya berdoa, Tuhan, biasanya setiap orang begitu kan, masuk tahun baru, Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong buat saya? Apa nih tahun ke depan ini, apa yang Tuhan mau kasih sesuatu? Biasanya saya dapat ayat. Tapi tahun ini, aneh sekali, saya bukan dapat ayat, saya dapat cerita. Dapat satu perikop. Dan itu adalah cerita, nah ini ceritanya, ini gambarnya. Ketika Yohanes dan Petrus, mereka datang ke bait Allah. Dan apa yang terjadi? Ayatnya bilang di Kisah Rasul 3 ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sejak kapan ini lumpuh? Sejak lahir. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait suci. Lumpuh sejak lahir, tiap hari dia datang ke bait suci. Tapi dia hanya ada di pintu gerbang. Nama gerbangnya, Gerbang Indah. Waduh, namanya memang indah. Tapi ini orang sakit tiap hari diusung dan hanya ada di luar pintu gerbang bait suci. Ngapain dia di situ tiap hari? Meminta sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait suci, ia meminta sedekah juga ke mereka. Dan kemudian mereka menatap dia dan Petrus berkata, Petrus bilang kepada orang lumpuh ini, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka, menatap berarti mata ketemu mata. Lihat, matanya ketemu. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka karena minta sedekah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, gak ada. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Titik 2. Titik 2 berarti kemudian itu penjelasan. Kadang bahasa Indonesia bilang gitu, yaitu titik 2. Berarti itu penjelasan dari apa yang dikatakan di atasnya. Di atasnya bilang, emas, perak, saya nggak punya. Tapi apa yang saya punya, saya mau kasih. Apa yang dia punya? Titik 2, dijelaskan di situ. Apa yang Petrus punya? Dia katakan, demi nama Yesus Kristus, berjalan. Berarti apa yang Petrus punya, yang dia mau kasih? Yesus Kristus. Itulah yang mau dikasih. Dan hasilnya apa? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, saya kasih garis bawah ini. Seketika itu juga, kuatlah kaki orang itu, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci. Selama ini orang itu tiap hari ada di bait suci, tapi dia hanya ada di depan pintu gerbang. Sekarang dia ikut, karena dia bisa berdiri. Mujizat terjadi. Dia mengikuti mereka ke dalam bait suci, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lihat, ini orang lumpuh sejak apa? Sejak lahir. Berarti dia tidak pernah bisa jalan.
Dia tidak pernah merasakan seperti apa itu jalan. Saya punya anak 3. Dan karena saya punya anak 3, saya lihat perkembangan ketiga anak saya. Bagaimana mereka bisa jalan. Sebelum bisa jalan, anak itu harus bisa berdiri dulu. Ini. Harus bisa berdiri dulu. Setelah berdiri, baru dia bisa jalan. Jalan aja masih goyang-goyang. Setelah bisa jalan, baru anak itu bisa melompat. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi di sini. Seketika itu juga orang itu berdiri, lalu berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Wow, ini suatu percepatan yang luar biasa. Amin. Orang yang tidak pernah bisa jalan, gak pernah bisa jalan, seketika itu juga dia bisa langsung loncat. Tuhan lagi bilang saya gini, kamu tahu ini tahun Yobel. Orang ini sudah dibelenggu, tidak bisa jalan berapa lama? Sejak lahir. Tapi ketika Petrus memberikan sesuatu, tiba-tiba seketika itu juga dia lewatin semua proses yang secara normal, secara naturally dia lewatin itu semua. Harusnya berdiri dulu, bisa berjalan, baru lompat. Ini seketika itu dia bisa langsung berdiri, jalan, lompat. Dan Tuhan lagi katakan buat saya, tahun ini hal itu kita bisa terima dari Tuhan. Amin. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Ini lihat. Tahun ini tadi dikatakan tahun Yobel. Dan tahun Yobel itu identik, ada lagunya juga, ini tentang tahun Yobel, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Jadi tahun Yobel, the year of Jubilee, itu identik dengan the year of freedom. Tahun pembebasan, tahun Yobel adalah tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan, inilah tahunnya. Apapun yang jadi masalah saudara, Tuhan bisa merdekakan, dan berapa cepat? Seketika itu juga. Di tahun ini bisa terjadi. Dan Tuhan mulai kasih lagi. Apa kunci dari kemerdekaan? Apa kunci pembebasan itu? Kuncinya apa? Tuhan ingatkan, ada satu ayat di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Gimana caranya supaya bisa dibebaskan? Kamu harus tahu kebenaran. Dan mundur lagi, apakah kebenaran itu? Lebih tepatnya, siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah, Yesus bilang, akulah jalannya dan kebenarannya, dan kamu akan rasakan kehidupan. Kamu akan terima hidup. Wow, saya bilang, wow, ini tahun Yobel, tahun spesial. Tapi kalau dimundurin, gimana cara kita terima tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun kemerdekaan, tahun pembebasan. Kita harus ngerti tentang kebenaran. Dan siapakah sumber kebenaran? Yesus. Yesuslah sumber kebenaran. Makanya betul sekali, Jesus is our Jubilee. Yesuslah sumber Yobel kita. Makanya tadi Paulus, apa yang bisa membebaskan seketika itu juga? Ketika Paulus memberikan Yesus. Yesus. Jadi highlightnya, saya pernah bagikan di sini tentang Mystery of Christ. Saya mau ulang lagi sedikit. Inilah kuncinya. Kuncinya siapa? Yesuslah. Yesuslah kebenaran. Kebenaran akan membebaskan. Jadi fokuslah pada Yesus. Dan fokus Yesus tuh di mana Yesus? Saya waktu itu bagikan di sini. Ada rahasia yang tersembunyi, the mystery makanya tentang Kristus. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang kudusnya, sudah dinyatakan. Pada mereka Tuhan memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu rahasianya adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu, yang sayangnya, sekali lagi karena bahasa Indonesia ini tidak tepat, ini misteri, betul-betul tersembunyi. Buat orang Indonesia yang hanya baca bahasa Indonesia. Karena mereka betul-betul gak dapat meaning misterinya. Karena misterinya adalah bukan Kristus di tengah-tengah, tapi Kristus ada di dalam.
kasihan memang pendeta-pendeta yang di pedalaman. Jadi mereka benar-benar nggak dapat ini rahasianya. Nggak dapat rahasianya. Sayang. Dan kita, puji Tuhan, kita bisa dapat karena kita ngerti bahasa Inggris itu minimal. Rahasianya sebetulnya Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Inilah ternyata rahasia Yobelnya. Ketika Kristus di dalam kita, dialah pengharapan, kita lihat kemuliaan. Di dalam kekristenan ada dua fakta besar. Fakta yang pertama adalah Kristus mati buat kita. Semua orang Kristen hampir sadar tentang hal ini. Kristus sudah mati tebus dosa saya. Tapi ada fakta kedua yang banyak orang Kristen lupa atau bahkan mungkin gak tahu. Fakta yang kedua adalah bahwa kita juga mati bersama dengan Kristus. Kita juga mati. Kristus disalib, kita juga disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kita sudah mati. Dan karena kita mati, bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita bukan kita lagi. Itulah fakta yang ditulis dalam Galatia 2 oleh Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kristus disalib, mati, kita juga mati. Karena disalibkan dengan Kristus. Dan sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam. Ini rahasianya. Jadi di dalam kita adalah Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Kristus anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di Kolose Paulus juga tulis kepada jemaat di Kolose. Kalau di sini dia bilang tentang diri sendiri. Kalau di Kolose dia bilang kepada jemaatnya seperti ini. Sebab kamu, tadi kan bilang hidupku bukan aku lagi, kata Paulus. Ke Kolose dia bilang kamu juga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah. Jadi hidup kita, your old life is dead. Kita tuh betul-betul sebetulnya sudah mati. Itu faktanya. Kalau saudara ngerti, betul-betul saudara sadar bahwa aku sudah mati dan hidupku sekarang adalah Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah saudara akan temukan permata yang luar biasa. Permatanya apa? The Christian life, kehidupan kekristenan, sebetulnya adalah Christ living His life in me. Kehidupan kekristenan adalah Kristus yang sedang hidup di dalam kita. Kehidupan dia, kita sedang menghidupi kehidupan Kristus. Jadi seorang Kristen itu siapa? Seorang Kristen, a Christian is a person in whom Christ lives. Orang Kristen itu adalah orang yang sudah mati, tapi sekarang bisa hidup karena di dalamnya Kristus sekarang yang hidup. Di dalam orang Kristen. Makanya ada istilah orang Kristen, satu hal yang pasti saudara harus lewati dalam hidup saudara, kekristenan saudara, namanya lahir baru. Karena kita sudah mati. Makanya kita perlu lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru kita undang Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita percaya dia Tuhan yang sekarang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi sama sekali. Bukan kita. Dan Tuhan seperti tantang 2017, semakin kamu bisa rasakan bahwa bukan hidup kamu tapi Kristus yang hidup, semakin kamu akan rasakan kemuliaan daripada Kristus itu. Bisanya kamu rasakan Kristus yang hidup. Jadi saya terus membayangkan begini. Oh, berarti hidup ini adalah seperti saya jalani Kristus. Kristus mau jadi tukang tukang kayu, dia mau jadi dokter, dia mau jadi guru, dia mau jadi pengajar, dia mau jadi pendeta, dia mau jadi apa? Dan kita hari ini sedang jalani kehidupan Kristus itu di dalam kita. Gak ada lagi stres kalau kita ngerti tentang itu. Jadi Kolose 3 ayat 4 tadi bilang Christ is our life. Kita udah gak punya hidup lagi sebetulnya. Tapi kenapa hari ini kok kita bisa dituntun jadi begini? Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Kristus yang di dalam saya mau jadi hamba Tuhan dan saya jalani Kristus hamba Tuhan itulah. Jadi hidup kita ini adalah betul-betul Christ is our life. Jadi how to live the Christ life? Bagaimana kita jalani Kristus itu? Jesus isn't a small part of my life. He is my life. Is present tense sekarang ini. Yesus itu bukan sebagian dari hidup kita.
Dialah hidup kita. Selama saudara masih berpikir bahwa Kristus adalah sebagian hidup saudara, berarti hidup saudara masih hidup. Dan saudara pikir kalau saya punya masalah, saya berdoa untuk Tuhan tolong saya. Saya minta untuk Yesus tolong saya. Saya cari Tuhan untuk tolong saya. Kalau saya ada problem, saya ada masalah, saya minta Tuhan untuk tolong. Kalau saya tidak ada masalah, saya jalani hidup saya sendiri. Bukan begitu. Justru 2017, ini rahasianya tadi dibilang, the mystery of Christ. Kita harus betul-betul sadar, Christ in me. Kristus dalam saya hidupku bukan aku lagi. Aku sih udah mati. Aku udah mati. Dan kalau kita bisa, makanya ini ayat di bawahnya ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila, lihat jelas sekali, bahasa Indonesia aja jelas sekali. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita. Which is your life, which is my life. Jadi hidup kita adalah Kristus. Kamu udah mati betul-betul. Apabila Kristus, apabila berarti tidak semua mengerti, betul? If only, apabila berarti, nah inilah rahasia makanya. Paulus sampai bilang rahasia. Rahasia itu gak banyak yang tahu, termasuk orang Kristen sekalipun. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tadi dibilang Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kamu itulah pengharapan kamu lihat kemuliaan. Sayangnya lagi-lagi bahasa Indonesia menerjemahkan satu kata ini nih. Ada kata kelak. Karena ada kata kelak, kesannya kalau saudara baca, kapan Kristus akan dinyatakan? Nanti. Jadi orang menunggu hal ini terjadi. Tapi waktu saya baca bahasa Inggrisnya, ternyata tidak begitu. Baca perikopnya aja. Ketika kita baca satu perikop tentang Christ is our life dari Kolose 3 tadi. Baca dari atas ke bawah, sama sekali tidak ada konotasi bahwa ini kemuliaan itu datangnya nanti. Karena semua bicara tentang past and present. Tentang masa lalu, dulu. Lihat di atas ini semua pakai ed. Raised, been raised. Semua tentang past tense dan sekarang. Ayatnya makanya bilang gini. When Christ who is our life. Iya. Jadi kapan? Sekarang. Jadi sebetulnya ayat yang tadi itu bilang begini. Lagi-lagi bahasa Indonesia miss, rahasianya miss juga. Bukan kelak, bukan nanti. Makanya banyak orang percaya. Mereka bilang gini, oh ya sudah kita tunggu aja nanti Kristus datang. Nanti kita akan bersama Dia dalam kemuliaan. Tidak begitu. Justru ayat ini sedang bilang, Paulus tuh lagi mau bilang gini, kamu sudah mati. Kristus sekarang adalah hidup kamu. Kalau kamu sadar bahwa Kristus hidup kamu dan kamu bisa nyatakan Kristus itu keluar, kamu akan rasakan kemuliaan yang ada di dalam kamu itu. Ketika Yesus keluar, kamu juga akan ikut merasakan kemuliaan Kristus sekarang. Amin. Itu yang dimaksud. Jadi rahasianya betul-betul adalah Kristus di dalam kamu sekarang. Christ in you, the hope of glory, baru hope. Tapi ketika kamu sadar, itu akan jadi real. Kemuliaan itu jadi real. Menyatakannya dalam kemuliaan. Makanya kita bangkit bersama Kristus di dalam kemuliaan. Kita mati, bangkit bersama Kristus dalam kemuliaan. Tapi nggak sadar, itu problemnya. Tuhan juga tantang saya. Tuhan bilang, bisa nggak kamu lebih lagi menyadari bahwa kamu itu sudah mati. Dan hidup kamu itu betul-betul adalah Kristus sepenuhnya. Letting Jesus live through you. Izinkan Yesus hidup melalui diri saudara. Kalau saudara cuma mengizinkan seperti lubang kunci, saudara akan rasakan kemuliaan Tuhan cuma seperti lubang kunci. Karena saudara masih, Tuhan itu dianggap seperti part of your life. Tadi dibilang, bukan Yesus kehidupan kita, tapi Yesus adalah bagian hidup kita. Kalau kita butuh berdoa ke Tuhan, Tuhan jawab, kita dapat mujizat, kita dapat kemuliaan. Kita terima itu seperti kemuliaan.
Tapi itu kan cuma sebagian, cuma bagian hidup. Tapi tahun ini kita harus lebih lagi. Apa? Kristus itulah seluruhnya. Izinkan Kristus hidup melalui kita. Dan apakah susah? Kalau saudara pernah nonton waktu pernikahan Pangeran Williams dan Kate Middleton, itu sampai hari ini itu tercatat sebagai live, jadi siaran langsung yang terbanyak ditonton oleh seluruh dunia, bahkan mengalahkan Piala Dunia. Ya iyalah, yang cewek-cewek nggak nonton Piala Dunia, banyak orang nggak nonton Piala Dunia, tapi yang kedua Piala Dunia yang banyak ditonton. Tapi yang paling banyak hari ini, sampai hari ini, live waktu disiarkan dan ditonton secara live itu adalah pernikahan Pangeran Williams dan Kate Middleton. Dan saya juga nonton sama istri itu, dan waktu kita perhatikan, apalagi sebelumnya kan udah rame baca tentang biografi atau ya sejarahnya Kate Middleton, from nothing lah gitu, bisa jadi princess. Begitu lihat dia pakai baju, wow keren ya. Begitu dia terus naik kereta, naik mobil, terus di gerejanya gini, apanya segala, wah asik ya. Kemudian saya sempat pikir gini, tanya istri saya juga, aduh kayaknya asik ya kalau itu Kate Middleton adalah kita. Mungkin nggak tahu, saudara ada yang membayangkan begitu nggak waktu nontonnya? Waktu lihat, aduh asik ya. Apalagi terus diikutin mereka bulan madu ke Swiss, kemudian begini, wih asik ya. Ini siapa dia kok bisa jadi princess ya begini, wah asik ya gitu. Saudara tahu, sebetulnya hari ini saudara bukan hidup dalam bayang-bayang, tapi justru saudara sedang hidup dalam realitas bahwa saudara sedang hidup jauh lebih daripada Kate Middleton hidup. The real things-nya adalah saudara sedang menjalani kehidupan Kristus. Kristus jauh dari Kate Middleton. Kristus jauh dari pangeran siapapun. Saudara sedang jalani hidup Kristus. Dan kalau saudara pengen penggambarannya, ya lihatlah waktu Kristus hidup. Waktu Kristus hidup, seperti apa sih dia hidup? Alkitab mencatat dia 3,5 tahun kerjanya. Sisanya dia di rumah aja, gitu. Anggap aja begitu. Dan selama 3,5 tahun ngapain sih? Alkitab mencatat dia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kira-kira dia pergi dari desa ke desa dan dari kota ke kota ngapain sih? Yang pasti beritain Injil. Selain itu banyak orang berbondong-bondong selalu ikut Yesus. Tahu dari mana? Yesus pernah kasih makan 5.000 orang yang selalu ngikutin. Berkali-kali juga dibilang Yesus nyebrang danau Galilea, itu orang-orang mereka lari muterin danau. Kalau pergi ke Israel bisa dapat gambaran. Bisa kekejar nggak kira-kira nyebrang sama lari muterin? Mereka kejar terus Yesus. Kenapa mereka kejar Yesus? Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Apa yang Yesus buat? Saya yakin, saudara boleh gak setuju dengan saya, setiap hari Yesus melakukan mujizat. Saudara setuju? Masalahnya Alkitab begitu terbatas, tidak mungkin tulis mujizat yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun. Hampir 1.000 hari lebih itu. Lebih dari 1.000 hari. Berarti harus ada 1.000 mujizat. Makanya Gospel, Injil cuma menulis. Ada yang tulis cuma 14 mujizat. Ada yang tulis cuma 7 mujizat. Tapi saya pribadi, saya yakin sekali bahwa tiap hari Yesus bikin mujizat. Saudara setuju? Makanya berita tentang Yesus di sebuah kota kecil bisa terdengar sampai ke seluruh Israel. Kasarnya seluruh Indonesia kok bisa dengar gitu. Zaman dulu gak ada siaran TV. Tapi kenapa bisa? Karena tiap hari Yesus bikin mujizat. Berarti kehidupan mujizat adalah kehidupan biasa buat Yesus. Betul? Bikin mujizat adalah biasa. Karena apa? Tiap hari dia bikin mujizat. Tiap hari kita makan hal yang biasa. Jadi Tuhan mulai bilang ini, kalau kamu jalani kehidupan Kristus, saudara akan mulai rasakan naturally supernatural. Hal yang luar biasa, hal yang supernatural itu adalah hal yang natural. Dan hal yang, coba sekarang ini, buat manusia natural nggak orang jalan di atas air? Tidak. Tapi Yesus tuh jalan di atas air dan bukan cuma sekali. Jadi itu hal yang tidak alamiah, tapi buat Yesus itu
itu natural. Dia bikin mujizat natural. Tiap hari dia bikin mujizat. Kalau kita sadar yang hidup di dalam kita adalah Kristus. Wow, saya expect the big things. Tuh, tahun ini saya bilang, kalau memang yang hidup di dalam saya adalah Kristus, saya mau letting Jesus live through you, live through me. Saya mau biarkan Yesus coba. Saya mau lihat supernatural things. Itu jadi naturally dalam hidup. Makanya kalimatnya bilang gini, gimana? The more I reaffirm my identity in Christ, inilah rahasianya. The more my behavior will reflect my true identity. Semakin kita menyadari identitas kita adalah Kristus. Di dalam Kristus kita sudah mati, betul. Kita adalah Kristus. Kita jalani Kristus. Semakin kita akan bertingkah laku seperti itu dan kita akan alami Kristus. Wow. Efesus 3 ayat 20 ayat yang bagus sekali. Bagi dialah, bagi Kristuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bukan beda-beda tipis, bukan beti-beti. Tapi jauh itu betul-betul jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Lebih banyak saudara berdoa, lebih banyak saudara berpikir, bukan berarti kita tidak berdoa, tidak berpikir. Saudara boleh sangat banyak berdoa, saudara boleh sangat banyak berpikir, tapi saudara perlu tahu bahwa dia bisa lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara bisa pikir. Dan kuasa itu bekerjanya di mana? Di dalam. Kuasanya ada di dalam. Makanya orang Kristen berdoa dimanapun, kapanpun. Tidak butuh waktu, tidak butuh tempat khusus. Selama kita ada, Kristus ada di situ. Dia akan dengar doa saudara dan dia sanggup melakukan jauh. Bahasa Inggrisnya keren. To him who is able to do. Do, lihat. Lakuin. Do. Dan ini triple. Exceedingly, abundantly, above all. Susah diterjemahinnya, Pak. Gimana diterjemahinnya? Lebih, betul. Lebih. Dia sanggup to do exceedingly, abundantly, above all. Melebihi apapun daripada apa yang kita minta. Bayangkan. Wow, kalau saudara saya minta dan kita pikir. Dan itu kuasanya seperti according to the power that works in us. Hey, jawaban doamu tidak jauh dari hidupmu. Karena jawaban doamu ada di dalammu. Tinggal saudara sadarkan ini adalah Kristus. Dan tadi saya bilang tahun ini adalah tahun Yobel. Tuhan sanggup melakukan seketika itu juga. Dia nggak butuh proses natural. Dia bisa lakukannya yang supranatural dalam hidup. Belenggu saudara, masalah saudara, hal-hal yang sudah lama yang mungkin saudara alami, yang sudah bertahun-tahun sepertinya nggak bisa. Kita harapkan dan kita percaya ini tahun pembebasan buat kita. Ketika kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan dan kebenaran itu adalah Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Saya lanjut lagi sama perikopnya. Semakin dibaca semakin luar biasa. Nanti saudara baca lagi lebih jelas lagi perikopnya. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Jadi tiap hari dia di situ. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka. Ini pakai 3 bahasa lagi yang unik bahasa Indonesia. Orang-orang itu apa? Takjub, tercengang, keheranan, sangat keheranan. Wah, berarti ini udah luar biasa juga mereka.
Gitu. Takjub, tercengang, sangat keheranan. Dan mereka mulai mengerumuni. Tuhan mulai bilang gini, ketika kita sadar Kristus dalam kita, kemuliaannya akan mengikuti kita. Dan orang akan mulai datang mengerumuni kita. Amin. Ketika Kristus ditinggikan, dia bilang, dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya sekarang. Itu lagunya bilang gitu. Ketika Yesus ditinggikan, orang akan datang. Ini orang mengerumuni. Mereka semua heran, bingung, dan macam-macam heran. Takjub semua. Tapi lihat Petrus. Petrus berkata, orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Jadi sekarang saya tanya, Petrus heran gak? Tidak heran. Makanya dia justru tanya, kenapa kalian heran? Dari sini jelas, saya menangkap bahwa Petrus begitu mengerti bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan tahu dari mana? Tadi ayat di awal, ketika orang-orang itu minta sedekah, kalimat pertama yang Petrus bilang kepada orang lumpuh itu, dia bilang apa? Bukan emas dan perak. Lihat kepada orang itu minta uang, gak bisa jalan, minta belum makan 2 hari, bisa gitu. Orang lumpuh minta. Petrus bilang, lihat, dan orang itu menang. Ketika ada orang dalam masalah, ini saya belajar juga dari sini. Orang mulai mengerumuni. Ketika ada orang dalam masalah, saya udah buang istilah ini dalam hidup saya. Saya berharap saudara juga mungkin mau mengikuti jejak saya. Apa? Ketika ada orang konseling atau datang dalam bermasalah dalam ke kita, banyak orang biasanya begini, oh masalah, makanya kamu harus cari Tuhan lebih lagi, ya. Harus lebih rajin lagi ke gereja, cari Tuhan lebih lagi. Kamu harus puasa, doa puasa, ikut doa lebih rajin lagi. Ya, kamu harus cari Tuhan lebih lagi. Kalau kita bilang orang itu untuk cari Tuhan lebih lagi, kesannya berarti Tuhannya sedang hilang. Makanya harus dicari. Kenapa kamu dalam masalah? Karena kamu Tuhannya hilang. Makanya sekarang kamu cari Tuhannya. Kalau kamu ketemu Tuhan sih masalah kamu beres. Tapi masalahnya sekarang Tuhannya lagi hilang. Makanya kita nasihati mereka cari Tuhan. Tapi saya belajar dari Paulus tidak begitu. Ketika ada orang dalam masalah, Paulus bilang apa? Lihatlah kepada kami. Saya yakin Paulus tahu betul. Petrus tahu betul apa yang Paulus katakan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan tahu dari mana? Tadi setelah lihat kepada kami, terus dia bilang, emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya, aku berikan. Titik 2, apa yang dia berikan tadi? Yesus. Demi Yesus Kristus. Berarti itu yang dia kasih. Berjalan dan jalan. Berarti Petrus sadar betul bahwa di dalam dia adalah Kristus. Wow, ini saya tertantang banget tahun ini. Tuhan tantang saya begitu. Bisa nggak kamu punya kesadaran itu? Bukan sekadar hafal. Christ in you, the hope of glory. Oke. Kristus dalam kita, pengharapan kita lihat kemuliaan. Dan kalau ada Kristus, Tuhan bilang nothing will be impossible with God. Ini juga bukan cuma sekedar slogan. Tuhan bilang, saya ini bukan slogan. This is your real life. Nothing is impossible. Makanya Paulus bilang lagi di Filipi 4 ayat 13, I can do all things. Aku bisa lakukan segala hal. Tapi through Christ. Dia sadar betul. Kenapa dia bisa bilang I can do all things? Itu kalau pendeta asal ngomong begitu, semua bilang sombong banget tuh pendeta. Tapi betul. Kenapa kita bisa bilang begitu? Dan kita boleh bilang begitu. I can do all things. Tapi jangan lupa, through Christ who strengthened me. Dan lanjut lagi, belum selesai perikop itu. Dan waktu orang mengerumuni dan mereka tanya ke Petrus, apa sih rahasianya? Dan Petrus jawab, bagus lagi dia jelaskan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini.
Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Kita lihat baik-baik lagi, kita ulang lagi. Di atas ada satu kalimat penjelasan dengan dua hal, kepercayaan dan nama Yesus. Dan Paulus menjelaskan ini. Kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan apa yang menyembuhkan? Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Jadi kesembuhan datang itu karena percaya. Tapi bagaimana orang itu bisa percaya? Bagaimana orang itu bisa kuat? Dibilang di sini karena nama Yesus. Saya pernah bagikan juga di Grace Walk. Waktu itu saya sedikit sekali yang datang tentang hearing. Iman timbul dari pendengaran. Dan bahasa Inggris bilang bukan heard, tapi hearing. Pendengaran akan firman Kristus. Tentang Kristus. Kenapa kita harus dengar terus tentang Kristus? Ketika kita dengar tentang Kristus, kita akan kuat. Ketika kita kuat, iman kita kuat, iman kita timbul. Kepercayaan itu, iman itu yang akan membawa mujizat terjadi kepada orang itu di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, alias tadi tercengang, bengong, keheranan. Itu kenapa? Karena kamu nggak tahu. Sama seperti semua pemimpin kamu, mereka nggak ngajarin tuh tentang Yesus. Jadi kenapa ini orang bisa sembuh? Menurut Petrus ini penjelasannya gini. Nama itu telah menguatkan orang itu, tapi kepercayaan dia telah memberi kesembuhan. Gini, Yesus tadi saya bilang, dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa selama umur hidupnya. Dan dia bikin mujizat setiap hari selama 3,5 tahun. Dan seluruh Israel mereka sudah dengar hal itu. Dan ini karena di Bait Allah, berarti Yesus ada di Yerusalem. Sedangkan Yesus lebih banyak menghabiskan hidupnya itu di daerah Galilea. Di mana itu? Pergilah ke Israel. Promosi lagi. Galilea itu di utara, Yerusalem itu di tengah. Jaraknya jauh, kalau jalan kaki sekitar 2 hari. Jadi Yesus tuh, tapi apakah Yesus suka ke Yerusalem? Orang Yahudi setahun 3 kali wajib ke Yerusalem. Tapi dia paling ke situ terus balik lagi. Tapi orang Yerusalem mereka pasti mendengar tentang orang Galilea yang bikin mujizat. Makanya waktu itu ada orang buta selalu teriak, Yesus anak Daud orang Galilea. Dia mungkin pernah dengar bahwa Yesus ada satu orang di Yerusalem setiap hari bikin mujizat. Orang yang sakit sembuh. Masalahnya orang ini di Bait Allah, Yesus ada di Galilea, nggak bisa sembuh. Bahkan sampai Yesus mati pun orang ini tidak ketemu Yesus, nggak sempat ketemu Yesus. Tapi sekarang dia ketemu Petrus. Dan waktu ketemu Petrus, dia bilang, saya nggak ada emas, saya nggak ada perak. Kamu lihat. Tapi apa yang saya punya saya kasih. Langsung dia teriak, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Jesus Christ of Nazaret. Orang itu langsung, tang. Kenapa? Dia pasti pernah dengar nama Yesus. Setuju? Tapi dia nggak ketemu. Karena dia nggak ketemu, dia nggak sembuh. Tapi sekarang ada dia ketemu dengan orang yang bilang tentang nama Yesus itu. Ketika dia dengar nama itu, dibilang di sini nama Yesus itu bikin dia kuat. Dan ketika Petrus bilang bangkit berjalan, dia percaya karena dia tahu yang namanya Yesus Kristus itu tiap hari bikin mujizat. Makanya iman dia kuat. Kenapa dia bisa percaya suruh jalan? Dari kecil gak pernah bisa jalan. Saya bayangkan, luar biasa. Makanya lihat, nama Yesus luar biasa. Tapi yang bikin mujizat itu adalah faith, kepercayaan. Makanya Yesus juga pernah bilang di Matius, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Because of their unbelief, makanya only a few miracles. Cuma sedikit.
kepercayaan yang bikin mujizat. Percaya timbul dari pendengaran akan Kristus. Dengar Kristus, dengar Kristus, dengar Kristus, dengar Kristus. Sadarilah Kristus dalam kita, sadari itu. Makanya your identity lies not in what you do. Bukan pada apa yang kita buat, tapi but to whom you belong. Pada engkau itu milik siapa? Atau siapa yang kau miliki? Itulah rahasianya. Dan waktu saya search di Google, ini semua saya ambil dari Google semua, gitu. Gambar-gambarnya. Waktu saya baca ini, Jesus is. Ini semua. Waktu saya baca, tiba-tiba Tuhan bilang begini. Kamu tahu apa yang kamu baca? That is yours. Itulah milik kamu. Saya nangis waktu saya baca ini. Saya ingat itu. Siapa Yesus? Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus. Yesus. Siapa itu Yesus? Redeemer, Savior, best friend. Saudara butuh best friend. He is your best friend. True love, faithful, perfect, alive, apalagi semua, amazing, beautiful. Saudara butuh kau cakep, kau cantik. Dan ini real, lucu. Saya ceritain, bukan sombong, betul. Kemarin kan Imlek, Sinja. Saya orang Chinese, jadi saya kumpul sama saudara-saudara. Ada saudara dari Jakarta, kita ketemu cuma setahun sekali. Kenapa? Pas Imlek aja kumpul. Begitu dia ketemu, kalimat terus dia ngomong sama istri saya kemudian panggil saya. Saya bilang, kenapa ada apa? Saya, kok kamu kelihatan lebih muda sekarang ya, katanya. Nggak tahu, Pak, kita udah lama ketemu, Pak. Saya lebih langsing, saya nggak diet. Betul, saya sendiri bingung. Saya, kok kamu kelihatan lebih muda? Saya bilang, ini kebetulan kali. Enggak, betul. Dan Sinja, dan saya awal tahun Tuhan lagi bilang, semakin di tahun ini kamu sadar Christ in you, semakin kamu lihat your life is Jesus. Dan salah satunya di sini, Jesus is beautiful. Hey, apa yang saudara butuhkan? Semua ini in you. The blessing, the reason, miraculous, mujizat, Christ in you. Makanya if God is all you have all you need. Kalau kamu punya Yesus, kamu udah punya segala yang kamu butuhkan. Amin. Kita punya segala yang kita butuhkan. Christ itu segalanya dalam hidup kita. Bagian terakhir, makanya the secret is Christ in me, not me in a different set of circumstances. Rahasianya adalah Kristus di dalam kita. Bukan kita ada di tengah berbagai masalah dan masalah. Dengan kata lain gini, apakah kita menghadapi masalah setiap hari mungkin? Ya. Apakah saya ada dalam masalah? Ya. Hari ini pun, tadi malam pun saya ada dalam masalah. Istri saya jadi saksi. Saya sharing sama dia, aduh saya ada masalah begini. Tapi Tuhan bicara gini, Tuhan bilang, kamu tahu apa itu masalah? Kamu kan hidupmu bukannya kamu lagi. Tapi kan Kristus yang hidup di dalam kamu. Kamu kan tinggal jalani kehidupan Kristus di dalam kamu. Kamu tinggal jalani. Jadi masalah itu apa sih? Masalah adalah hal di mana untuk membuktikan bahwa Kristus penuh mujizat supernatural dalam hidup kamu. Kalau kamu tidak punya masalah dalam hidup, gimana kamu bisa alami sesuatu yang namanya supernatural? Betul? Saya sudah mulai berbeda ketika memandang masalah. Memandang masalah bukan langsung, aduh masalah, aduh gimana ini ya? Waduh gimana? Aduh ini udah lagi kiamat ya gua. Waduh. Ketika ada masalah saya bilang gini, ini masalah. Yesus, saya kan jalani kehidupan Kristus. Ini ada masalah. Berarti saya akan lihat mujizat masalah ini. Saya akan lihat mujizat. Dan kemarin saya bilang masalah gitu, itu kurang dari 1 jam itu masalah selesai secara mujizat. Tapi susah ceritainnya, panjang. Istri saya. Dan saya mulai rasakan habis setiap hari mujizat demi mujizat. Masalah bukan untuk ditakuti, masalah untuk kita melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin.
Masalah ada untuk kita bisa melihat bahwa Kristus yang betul hidup di dalam kita. Semakin kita lihat itu terjadi, semakin kita lihat mujizat terjadi, semakin kita yakin hidup kita adalah Kristus yang hidup. Jadi rahasianya, ketika ada masalah, sekali lagi, fokuslah pada identity kita. Siapa kita? Karena our identity drives our action. Perbuatan kita akan ditentukan oleh bagaimana identitas kita. Kita sadar. Jadi ketika ada masalah, ingat, confident in Christ. Bukan self-confidence. Kenapa yang hidup di dalam kita bukan kita, tapi Kristus. Makanya confident in Christ, confident because we remain in Christ. Jadi kalau self-confidence katanya has limited potential. Terbatas. Kita bisa yakin kali ini. Aduh bisa lah, bisa. Tapi begitu gagal lagi. Kita mulai, aduh, terbatas itu. Tapi God's confidence itu has unlimited possibilities. Kemungkinannya tidak terbatas. Karena apa? Di luar daripada apa yang kita doa, kita pikir, kita minta. Betul? Jawaban tadi malam juga itu masalah. Di luar daripada apa yang saya pikir. Saya usahain kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau gitu. Tiba-tiba jangan keluar lebih daripada apa yang kita pikir. Possibilitiesnya, wah. Betul. Jadi ini anak kuliah, jadi pengen kesaksian sedikit. Tiba-tiba ingat, saya lulusan Unpar di situ. Dan saya ingat, waktu terakhir, udah mau lulus semua, transkrip keluar, apa segala di situ. Ternyata di situ saya punya nilai D, dan ada 2 nilai D. Dan itu waktu itu kebijakan Unpar untuk lulus tidak boleh ada nilai D2, hanya boleh nilai D1. Ini singkat cerita aja. Tapi itu udah mau diwisuda, jadi waktu tanda transkrip saya sendiri juga lupa lah, nggak gitu. Itu ada aturannya begini dan begitu. Jadi waktu depan dosennya waktu ngurus, aduh, dia juga bilang, kamu udah nyatain lulus, kamu udah mau diwisuda. Ini D-nya tapi kamu ada 2 ini. Gimana? Udah tinggal diwisuda. Aduh, gimana? Saya bilang, gimana ya, Bu? Aduh, gimana ya? Aduh, nanti ya coba ya, nanti saya tanyain lah ya. Nanti saya kabarin kamu lagi, ya udahlah kamu pulang, nanti saya ngurusin, saya coba tanya dosennya apa segala, ya udahlah. Udah saya pulang. Sampai hari wisuda tidak ada itu telepon ke saya. Ya saya ikutin aja semua proses sampai wisuda selesai, dan sampai itu kemudian dibagi, selesai semua ijazah dan transkrip, dan apa yang terjadi? Yang satu berubah jadi C. That's real. Saya waktu itu pusing, betul. Saya bilang, waduh, mama saya, ini gimana nih? Ibu itu saya bilang, waduh, mungkin kamu harus diundur. Kan dia cuma bagian admin kan. Mungkin kamu harus undur lagi nih 1 semester. Mungkin kamu harus beresin dulu. Apa ikut ujiannya doang atau apa segala gimana. Terkadang jawaban itu bisa di luar daripada apa yang kita pikir dan minta. Betul. Itu bisa terjadi. Makanya kita God's confidence saja. Kenapa? Ini gambar yang saya suka. Karena whatever you believe about yourself on the inside, apa yang kita percaya yang di dalam kita, is what you will manifest on the outside. Itulah yang akan termanifestasikan keluar. Kalau kita lahir sebagai kucing, dan kita sadar kita adalah kucing, tapi selamanya kita sadar terus kucing, ya saudara akan hidup sebagai kucing. Kenapa? Kalau kucing ketemu anjing, siapa yang lari? Kucing lah harus lari. Kalau kucing ketemu anjing. Tapi saudara sadar nggak? Ibaratnya kita memang lahir sebagai kucing sebelum Kristus. Tapi kan dikatakan oleh Paulus, hidupmu bukannya kamu lagi, kamu sudah mati. Dan sekarang yang hidup di dalam kamu adalah singa dari Yehuda, Kristus. Betul. Kita lahir kucing before Christ. Tapi after Christ, yang hidup inside me is Lion of Judah, singa dari Yehuda. Tadi saya bilang kalau selamanya saudara punya confidence bahwa saudara adalah kucing, ketemu anjing ya saudara lari, karena kucing ketemu anjing, kucing lari. Tapi kalau singa ketemu anjing, apakah singa lari? Anjing dimakan. Ya jangan dimakan Pak, diam aja lah. Itu sadis. Kalau orang dimakan jadi RW. Kalau singa ketemu anjing, anjing ngegonggong. Kalau kucing lari, kalau singa, biarin aja, bodoh aja kan. Bodoh amat mereka mau gonggong kan.
Dan lihat ini satu klip. Ini anjing dua, lebih besar. Tapi ini dia ada di dalam dia adalah Kristus. Di dalam dia adalah singa. Nyata aja dia bilang ini anjing ribut amat sih. Bukan singa. Penampilan aja kucing. Ini kalau gak ada kerangkengnya udah lari nih pasti dua ini. Jagonya aja gonggong-gonggong. Ribut aja. Oh. Kucingnya ngeong aja enggak. Cuma begitu sedikit. Ini kan. Dia akan mirip-mirip. Cukup ya. Sekali lagi saudara lihat. Your identity itu penting. Saudara lahir kucing, kita lahir sebagai manusia. Tapi ayatnya tadi jelas bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Penampilan kita boleh kucing, di dalamnya singa. Setiap ngacanya. Setiap kita ngaca, Kristus. Kita lagi jalani kehidupan Kristus hari ini. Kalau saya jalani kehidupan Kristus hari ini, justru saya exciting, saya mau lihat apa yang Kristus bisa lakukan. Betul? Hari ini, mujizat apa yang Kristus akan lakukan melalui hidup saya. Makanya Petrus gak heran, waktu dia bikin mujizat, hal biasa. Dia bilang ke semua yang heran, kenapa heran? Kenapa bingung? Dan ini tuh semua karena Kristus dalam kita. Ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 4 bagus sekali. Greater, lebih besar, is He, huruf besar, that's living in me. Lebih besar yang hidup di dalam kita. Then He, huruf kecil, ya, that is in the world. Daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Saya tanya, apakah di dunia ada masalah? Apakah di dunia ada penyakit? Apakah di dunia ada kesusahan? Apakah di dunia ada tantangan? Tapi ayatnya bilang, lebih besar yang hidup di dalam kita daripada apapun that is in the world. Daripada apapun yang ada di dunia. Tuhan bilang 2017 ini, apa yang tidak mungkin ketika kita sadar ada Kristus dalam kita. Dunia tidak lebih besar daripada Kristus dalam kita. Amin. Apapun. Penyakit, persoalan, problem, apapun. Dan Tuhan sanggup buat seketika itu juga. Itu kata-kata yang bagus. Saudara perlu ini. Bisa langsung loncat. Itu supernatural. Seketika itu juga. Makanya kalau kita sebesar ini, tapi ingat, kita sebesar kucing, tapi sebetulnya kita adalah singa. Gak perlu takut hadapi dunia. Gak perlu takut. Dan Ibrani 13, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali tidak berarti tidak akan pernah sekalipun juga. Tidak akan pernah sekalipun juga dia tinggalin kita. Dia di dalam kita. Dan gak akan pernah dia tinggalin kita. Dan kita masih hidup di dalam daging. Kita masih bisa salah ambil keputusan. Kita masih bisa salah melangkah. Kita masih bisa melakukan dosa. Maksudnya berperbuatan dosa. Betul? Dan dari situ mungkin kita ada di dalam masalah. Ketika kita melakukan itu atau di dalam masalah, apakah kira-kira Tuhan tinggalin kita? Ayatnya bilang, aku gak akan tinggalin. Bahkan Tuhan janji, aku tidak akan membiarkan. Saya nangis saja. Siapa yang kita bisa salah langkah, betul? Kita bisa salah ambil keputusan. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku di dalam kamu.
Kamu udah mati, tenang aja. Kamu jalani kehidupanmu. Sekalipun kamu salah, aku gak akan pernah biarkan kamu. Aku gak akan pernah biarkan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, siapa penolong kita? Tuhan adalah penolong. Dan kalau Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Makanya sebelum Yesus naik ke surga juga dia berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betul-betul tidak akan pernah tinggalin. I am with you always, even unto the end of the world. Dan karena dia beserta kita, yang terakhir 2017, jangan pernah takut. Satu ayat Tuhan kasih buat saya, Yesaya 41 ayat 10. Kenapa kita jangan pernah takut? Kenapa kita tidak takut? Alasannya, Tuhan bilang, for I am sekarang, present tense, with you always. Do not be dismayed, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Kenapa? For I am your God. Aku nih Tuhan. Aku bisa lakukan jauh lebih daripada apa yang kamu pikir, kamu doakan. Aku Tuhan. Kalau kita lagi lemah, dia janji apa? I will strengthen you. Aku akan menguatkan kamu. Kalau kita butuh pertolongan, Tuhan janji, yes, I will help you. Tuhan gak pernah biarin kita. Amin. Dia tolong kita. Kalau kita udah dalam masalah, atau salah melangkah, atau salah jalan, atau apapun, kita jatuh, berdosa, atau apa, Tuhan bilang, I will uphold you with my righteous right hand. Dia akan angkat kita dengan tidak sembarangan, di situ pakai tangan kanan, right hand. Jadi nggak begini. Siapa suruh makanya? Kalau udah dikasih tahu jangan, kenapa Tuhan nurut? Makanya lain kali, ya udah sini. Ternyata Tuhan tidak begitu. Meskipun kita nyasar, kita kejeblos, kita jatuh, dia tetap serius untuk mengangkat kita. Amin. Dia angkat kita dengan tangan kanan kebenaran, righteous. Dia membenarkan kita karena kita orang benar di dalam Kristus. Kita bukan orang kudus dalam Kristus, kita orang benar di dalam Kristus. Kebenaran itu yang membawa kekudusan dalam hidup kita. Dia angkat kita benar lagi sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan dengan tangan kanan, serius. Jadi tahun ini, apapun yang saudara alami, saudara jalani, sekali lagi, ini tahun Yobel. Kalau saudara takut, ingat tahun ini, lihat yang saya highlight. Jangan pernah takut karena Kristus with you, bersama dengan kita. Dia akan strengthen, kasih kita kekuatan. Dia akan help, kasih kita pertolongan. Dan kalau kita jatuh, dia akan angkat kita. Apalagi yang kita takutin coba. Lagi lemah, kekuatan. Kita butuh pertolongan, dia yang tolong. Setiap hari kita bersama dia. Kalau jatuh, dia angkat. Apa yang kita takutin? Ayat luar biasa. Seperti yang terakhir, suaranya. Mana suaranya? Kalau kita berkata ini tidak mungkin, mustahil, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Kalau kita berkata iya tapi saya nggak ngerti caranya gimana, Tuhan bilang aku akan tuntun kau langkah demi langkah. Kalau kita bilang iya tapi saya nggak bisa melakukan ini, tapi Kristus bilang kamu bisa. Kalau kita bilang iya tapi saya nggak tahu caranya, Tuhan bilang aku akan melayani kau. Kita bilang lagi. Kalau kita bilang ya tapi saya takut, Tuhan bilang aku tidak memberi kepada kamu roh ketakutan. Ya tapi saya merasa sendiri. Tuhan bilang aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Satu kali. Who are you going to listen to? Siapa yang akan kita dengar? Amin. Kristus ada di dalam kita. Dialah kekuatan kita. Dia segalanya buat kita.
Karena itu perjalanan kita bersama dengan Kristus. Tuhan bilang perjalanan kita dari kemuliaan pada kemuliaan, pada kemuliaan pada kemuliaan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Karena Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Semakin kita sadar Kristus di dalam kita, makanya start with Jesus, stay with Jesus, and with Jesus. Segala sesuatu fokus pada Yesus. Sekali lagi, ini tahun Yobel, tahun pembebasan, dan saya berharap, kita semua berharap, apa yang tidak mungkin itu akan terjadi bagi saudara seketika itu juga di tahun ini. Amin. Beri kemuliaan, Yesuslah Yobel kita. Itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan saya, kita lihat Yobel itu boleh terjadi dalam hidup kita. Pembebasan boleh terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, Kaulah sumber kebenaran kami. Ketika kami tahu kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan kami tahu Kristus, Kau hidup di dalam kami. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus sepenuhnya yang hidup di dalamku. Biarlah tahun ini kami bisa menjalani kehidupan Kristus. Menjalani kehidupan Kristus. Dan kami akan lihat kehidupan kami penuh dengan naturalis, supernatural. Hal yang supranatural, mujizat, merupakan hal yang alamiah kami bisa rasakan, kami bisa alami. Karena Kau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan, kami minta, kami doakan. Dan Kau bekerja di dalam kami. Terima kasih Yesus. Biar lebih lagi kami bisa berfokus pada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Biar firman ini Tuhan, bukan sekedar kami tahu, bukan sekedar kami dengar, tapi kami bisa menghidupi sepenuhnya firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.